Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami, podcast Binaka, Bincang Anak Kampus. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami, podcast Binaka, Bincang Anak Kampus. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang dari PGSD lagi nih. Nah, ini ada Kak Ersi Azhara dari PGSD Angkatan 2022. Halo Kak Ersi. Halo. Nah, Kak Ersi ini jadi perwakilan nih narasumber dari Angkatan tahun 2022 PGSD lagi. Sekarang nih, seneng gak Kak udah di sini? Seneng Oke. banget ya rasanya jadi perwakilan Angkatan 2022. Oke, nah nggak usah lama-lama nih, ayo kita bacain aja CV dari Kak Ersi biar kita tahu nih skillnya Kak Ersi sama pengalamannya Kak Ersi apa aja nih. Oke Kak, ayo. Oke, di sebelah kiri saya ini sudah ada narasumber untuk kita berbincang-bincang pada beberapa menit ke depan. Nah, sebelum berbincang-bincang, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber pada hari ini. Narasumber kita sekarang ini bernama Kak Ersi Azhara, mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Malang, program studi PGSD tahun 2022. Nah, Kak Ersi ini tuh punya beberapa experience loh, banyak banget. Nah, antara lain sebagai MC First Maba FKIP UMM 2023, MC Workshop Ketua MGBK Jawa Timur dan Jawa Tengah tahun 2024, MC Seminar Nasional PGSD UNES dan UMM, MC Seminar Nasional Perpustakaan 2024, dan masih banyak lagi MC-MC lainnya. Nah, Kak Ersi juga ini mengikuti beberapa organisasi, contohnya organisasinya itu koordinator on air UMM Radio dan announcer at UMM Radio. Nah, dari pengalaman dan organisasi ini juga Kak Ersi juga memiliki skills ya. Contohnya tuh public speaking, MC event formal, MC event non formal, moderator, dan juga voice over. Nah, Kak Ersi ini dari MC yang maksudnya MC yang udah saya bacakan tadi, berarti Kak Ersi ini tuh bergelut di dunia public speaking. Betul, makanya tentang suara-suara lah ya. Oh iya. Nah, itu dia CV dari Kak Ersi Azhara. Sesuai namanya Ersi jadi MC. Nah, oke, nggak usah lama-lama deh. Ayo kita langsung masuk ke topik. Hari ini topik kita temanya yaitu pendidikan di masa pandemi dan pasca pandemi. Bagaimana masyarakat melihat perubahan dalam dunia pendidikan nih Kak? Dulu kan Kakak pasti kuliahnya waktu ini masa pandemi ya? Waktu SMA-nya? SMA-nya, kalau SMA kuliahnya udah kuliah. offline. Oh iya. SMA-nya. Nah, menurut Kak Ersi nih, selama pandemi waktu itu, perubahan yang paling kerasa di dunia pendidikan waktu Kak Ersi ngejalaninnya gimana sih? Perubahannya benar-benar berubah drastis ya, 90 derajat. Karena dari yang kita nggak tahu tentang Zoom dan lain-lain, kita harus bergelut dengan aplikasi seperti itu, ya kan. Tiap hari kita harus buka link kayak gitu-gitu, gitu kan. Kita kayak apa nih gitu, awalnya kayak gitu. Jadi kagoknya, bingungnya tuh ada di harus mengaplikasikan itu gitu, aplikasi-aplikasi itu. Terus juga tugas kan difoto, terus dikirim, difoto dikirim gitu. Dan dulu lucunya adalah aku tuh pahat waktu SMA, pahat. Terus dipulangkan karena COVID. Nah, kegiatan mahatnya tuh harus online semua. Dan bukti sholat tahajud, sholat ini tuh online, difoto gitu. Jadi jadi sholat itu difoto gitu. Jadi emang perubahannya berubah drastis. Iya, benar-benar. Jadinya kayak kita jadi juga tahu tentang dunia digital juga ya. Betul. Nah, pada waktu kuliah kan juga pasti ada daring juga ya Kak. Iya, Nah, daring. menurut Kak Ersi itu apa tantangannya pada kuliah saat daring? Oke, daringnya tuh menurut aku enak gak enak ya, Iya, gitu benar. ya kan. Enaknya kita nggak harus ke kampus Iya, gitu. benar. Nah, tapi kalau nggak enaknya motivasinya tuh kurang gitu loh, ya kan. Iya. Kita bisa dengerin sambil liburan kayak Iya. gitu. Itu pun masuk nggak masuk gitu kan. Iya. Nggak tahu tuh masuk apa nggak tahu gitu kan. Jadi mungkin motivasinya berkurang, terus
keinginan untuk mendengarkannya tuh malah kayak ya udahlah tinggal dengerin aja gitu. Itu sih nggak enaknya. Kalau enaknya kita nggak usah ke kampus, nggak harus berdandan gitu kan. Benar, jadi tetap ada plus minusnya ya dari Plus itu minusnya sebenarnya. dari. Oke, nah menurut Kak Elsie nih, di dunia pendidikan tuh kan kayak banyak banget kebiasaan baru, apalagi setelah pandemi ya. Iya. Nah itu kebiasaan apa yang tetap dilakuin sama Kak Elsie waktu setelah pandemi berakhir, itu apa yang Kak Elsie lakuin? Oke, Yang tetap tetap terjadi ya. itu ya. Tetap terjadi setelah pandemi itu mungkin ya seperti rapat online gitu Oh kan. iya, benar, benar. Rapat online, terus dulu tuh nggak ada loh seminar online gitu, nggak ada kan? Iya, Nggak semua ada, offline semua. semua offline Iya. gitu. Terus misal sekarang dosen nggak bisa diganti pakai online gitu kan, Iya, daring di benar. mana saja bisa dilakuin gitu, mau di perjalanan dosen pun bisa ngejelasin gitu. Jadi mungkin yang ada untungnya juga ya, kita tahu oh ternyata bisa loh melakukan hal kegiatan tanpa harus offline Oh atau iya, muka gitu sih. Jadi tetap Gitu. ada yang dilakuin secara daring ya setelah pandemi pun ya. Jadi gitu. nggak harus yang saklek tatap muka gitu Oh, kan. iya. Jadi ada fleksibelnya. Oke. Oke Kak, apa hal paling berkesan nih selama pandemi sebagai mahasiswa pendidik atau calon guru? Berkesan. Iya. Selama pandemi yaitu dulu benar-benar harus pakai aplikasi-aplikasi itu kan. Dan dulu tuh aku pernah jadi OSIS waktu itu. Iya. OSIS pandemi. Itu Oh, iya. menjadi angkatan yang spesial karena ketua OSISnya adalah saya kan. Oh, Yes. oke. Pamer dulu ya teman-teman. Boleh. Tapi ketua OSIS itu ketua OSIS pandemi. Jadi Oh. anggap nggak dianggap gitu loh, Iya, ya kan. iya. Jadi pelantikan pun cuman dikasih cuman berapa orang ya, 20 gitu. Itu pun pakai masker, terus langsung pulang, nggak ada foto-foto, nggak boleh foto-foto. Dan itu melaksanakannya juga 1 tahun full daring gitu, Oh, rapat iya, online. Apa online. Ya ngerencanain acara-acara juga online, semuanya serba online. Jadi berkesannya, oh ternyata kita harus tetap kreatif ya gitu loh. Kita nggak bisa monoton seperti ini gitu. Apalagi menjadi calon pendidik, kita harus tahu ide-ide kreatif itu seperti apa buat biar anak-anak tuh nggak bosen gitu. Oke. Nah, semisal kan sekarang tuh udah banyak banget di luar juga ada virus baru nih Kak. Ya. Nah, kalau semisal nanti jangan sampai ya tapi ya, ini Jangan ada sampai semisal lah aja ya. ya. Iya. Nah, kalau semisal nih nanti tiba-tiba ada pandemi lagi tuh. Terus Kak Elsie kan sekarang jadi mahasiswa PGSD, nanti jadi guru nih. Aduh, nah, ya, amin. 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 Amin semuanya ya. Amin dulu ya. Nah, jadi gimana nanti Kak Elsie mempersiapkan diri Kak Elsie sebagai guru waktu ada pandemi mendatang lagi tuh gimana? Kalau ditanya mungkin siap nggak siap ya. Iya, Tapi iya. kalau dihadapkan seperti itu, ya seperti guru-guru kita dulu guru-guru kita kan dulu ya nggak tahu ada Iya, bakal nggak ini siap gitu, juga. bakal nggak siap gitu. Tapi dari pelajaran yang dulu ya kita harus kreatif. Bagaimana caranya kita nggak boleh berhenti pikiran Iya, kita gitu. benar. Karena anak-anak apalagi anak SD gitu kan dihadapkan cuma sama laptop duduk itu kan bosan kan. Iya, Biasanya benar. dia lari-lari di kelas Iya. kayak gitu. Jadi gimana kita bisa kerja sama sama orang tua biar anak ini tetap kreatif, Iya. biar tetap aktif juga gitu. Benar. Jadi dari gurunya juga nggak bisa diem aja gitu, harus ada tindakan gitu. Itu aja sih, aku nggak ada pikiran apa-apa lagi ya, cuman harus kreatif gitu lah Oh iya, gurunya. benar. Pastinya ada ya Kak ya. Betul. Nah, menurut Kak Elsie juga bagaimana pandangan masyarakat sekitar tentang perubahan pendidikan pasca pandemi kemarin Kak? Oke, dari orang tua mungkin ya, Ya, dari boleh. orang tua itu lihat pembelajaran dari kayak kok gak di rumah sih gitu. Iya, benar. Padahal ya emang gak didengarkan. Iya, benar. Tapi memang apa ya, plus minus lah orang-orang melihat gitu, kayak enak ya bisa di rumah belajarnya Iya. kayak gitu. Tapi oh kak mandi pengen mana gitu, di atasnya rapi di bawahnya nggak rapi gitu kan, cuma Benar. biar kelihatan mukanya aja Iya. gitu. Tapi tapi dari teman-teman, dari saudara-saudara mungkin yang gen milenial dan gen atas-atas itu Iya. yang bukan Gen Z itu melihatnya oh bisa fleksibel ya Iya, gitu. benar. Adanya daring itu bisa fleksibel, apalagi
kita mau ngundang narasumber orang luar Jakarta gitu, kita nggak harus ngedatengin sampai ke sana gitu kan, kita bisa ikut seminarnya dari lewat Zoom online itu, betul, itu sih bisa fleksibel. Nah, gini nih Kak, dari pandemi kemarin nih, hal-hal apa yang menurut KRC ini bisa dipelajarin buat kita belajar lagi? Kan di pandemi kemarin benar-benar full kita online, kita benar-benar di rumah. Nah, itu yang bisa dipelajari dari adanya pandemi kemarin tuh apa aja sih menurut KRC? Dari pandemi kemarin tuh satu sih, aku tuh mempelajari komunikasi. Oke. Ya kan. Kalau misal ketemu langsung tuh komunikasi mah enak ya, gitu kan. Langsung tatap muka gitu ya. Apalagi ngobrol tuh kita tahu, oh maksudnya orang ini marah, cuek, terus dia senang tuh kita tahu. Kan kalau chat kan kita nggak tahu ya. Iya. Kita chat tuh nggak tahu. Jadi komunikasi itu penting kata aku waktu pandemi itu. Iya banget. Kalau kita ngomongnya ini ditangkapnya sama anak-anak, kok dia marah sih? Padahal kita nggak marah, kita nggak kan? marah ya. Benar. Gitu. Jadi menurut aku komunikasi itu penting banget. Sampai kapanpun komunikasi itu penting gitu loh. Benar. Ternyata dari komunikasi ini berpengaruh banget gitu loh. Kita buat berteman, kita buat berkomunikasi sama dosen, guru, itu penting banget komunikasi buat aku. Iya benar. Oke. Ini tanya terakhir mungkin ya. Waduh, udah nggak terakhir kerasa aja ya. Iya, udah nggak kerasa. Udah terakhir aja. Nah, apa yang ingin Kak Ersi sampaikan untuk pendidikan Indonesia ke depan setelah melewati pandemi? Pesan buat pendidikan Indonesia. Oh, pendidikan Indonesia. Pendidikan apa yang pendidiknya? Pendidikannya. Iya pendidikan aja Pendidikannya. ya, mungkin bisa lebih gampangnya mungkin ke adik tingkat nanti lah ya. Gitu. Semangat terus ya, semangat terus walaupun nanti dalam kondisi apapun harus semangat ya. Ya tapi emang gak apa-apa sih, semangat tuh bakal ada naik turun dan lain-lain, luntur terus ada lagi, itu gak apa-apa. Tapi ya balik lagi sih, kita harus ingat kita tuh kuliah, apalagi di PGSD ini mau jadi apa ke depannya gitu kan. Kalau mau jadi guru ya kita, oh aku besok mau jadi guru nih gitu ya, aku harus mempersiapkan dengan baik gitu. Jadi inget niat awalnya tuh apa dulu gitu. Dan ya kita udah dibiayain mahal-mahal sama orang tua gitu kan, jauh-jauh apalagi dari rantau gitu. Masa kita tidak memaksimalkan semaksimal mungkin gitu loh. Benar banget. Jadi emang harus dimaksimalin ya selagi kita emang menempuh dunia pendidikan di jenjang perkuliahan ini, karena nggak semua orang bisa di tempat kita yang sekarang. Betul. Nah, aku mau simpulin nih Kak dari podcast kita hari ini nih. Nah, kesimpulannya dari podcast hari ini itu komunikasi maupun itu di saat pandemi ataupun enggak itu paling penting ya. Jadi semisal memang bisa ketemu, mending bertemu daripada karena takutnya pasti ada miskom ya kan. Nah, sama kita harus menunjukkan kreativitas, mau itu sebagai guru, mau itu sebagai orang tua, mau itu sebagai mahasiswa. Jadi kita harus tetap kreatif, kita harus tetap berkomunikasi dengan baik maupun dengan teman, dengan dosen ataupun dengan yang lainnya. Nah itu Kak, wah nggak kerasa ya ini ya, udah berapa ya? Udah berapa lama nih? Sejam, 2 jam? Oh lama ya kayaknya ya. Iya, padahal aku mau berlama-lama di sini. Oh ya, boleh. Kayak di vlog gitu lah. Aduh. Ya, oke, di sini kita mau jargon dulu nih Kak. Oke, jargonnya. Binaka berani berbicara, satu langkah lebih maju.